Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran farmakognosi ya. Hari ini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang KIKD yang telah Bapak jelaskan di minggu kemarin. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja ya. KIKD hari ini yang kita bahas adalah tentang ekstraksi. Nah, apa tuh Pak itu ekstraksi? Nah, ekstraksi itu apa? Nanti kita akan bahas secara detail. Ekstraksi. Oke, ekstraksi itu apa? Proses misah, no istilah kata kayak gitu. Jadi memisahkan suatu zat atau beberapa zat di zat di suatu zat padat, asalnya dari padat atau cair dengan bantuan pelarut. Intine ada zat yang dicari di daun biasanya itu diberi pelarut. Pelarutnya biasanya apa Pak? Bisa air, bisa etanol, tapi yang 96%. Nah, itu yang paling sering digunakan, oke. Ekstraksi bisa digunakan untuk memisahkan zat-zat berdasarkan perbedaan kelarutan, itu pasti. Nah, istilah ekstraksi hanya digunakan untuk penarikan zat-zat dari bahan asal dengan menggunakan pelarut. Intinya pokoknya ada pelarutnya. Nah, hasil ekstraksi mesti nanti menghasilkan hasil ekstraksi. Ini biasanya bentuknya kental. Nah, jadi seperti itu. Yang paling umum itu kental nantinya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya jelas, yaitu apa? Satu, mengetahui identitas senyawa. Nah, sing pengen mbok delok mang nong daun itu mengandung senyawa apa. Nah, ya ini untuk mengetahui identitas ini. Terus bahan diperiksa untuk menentukan kelompok senyawa kimia. Nah, dia itu masuk di dalam kelompok apa? Alkaloid kah, flavonoid kah, saponin kah, atau malah yang baru. Nah, ini tujuannya. Organisme atau tanaman atau hewan digunakan untuk pengobatan tradisional. Nah, biasanya tujuan ekstraksi itu untuk membuat obat-obat tradisional nantinya. Nah, kita makan daun tok kan susah tuh. Nah, dalam arti banyak pengotornya dibandingkan zat aktif. Makanya kita perlu ekstraksi sehingga kita tahu dosisnya tepat. Oh, segitu dosisnya untuk pengobatan. Nah, kita misalkan suruh makan daun 10 gram, wah sepiro itu, wah itu kan banyak. Tetapi kalau sudah jadi ini kan enak, tinggal tinggal kalian nimbang sesuai itu. Nah, itu zat aktifnya segitu. Nah, sifat senyawa yang akan diisolasi belum ditentukan sebelumnya dengan cara apapun. Jadi untuk mengetahui zat baru ya ini, durung ono sing pernah mencoba isolasi. Terus apa? Nah, tahap-tahapnya apa? Pertama, penyiapan bahan baku. Ini yang paling penting ya. Penyiapan bahan baku itu dari daun dulu. Daun basah ya. Dari itu biasanya diambil yang tengah-tengah. Enggak tua, enggak muda. Nek ketuaan yo jelek, nek kemudan yo enggak bagus juga. Terus dilakukan apa? Sortasi, pemilihan. Ono suket-sukete sing ketut ora, ono apa? Carang-carange sing ketut ndak, atau batang-batangnya yang ketut ndak. Nek wis disortasi terus dicuci. Nah, setelah dicuci, nah, bersih biar apa? Biar menghilangkan debu-debu. Ketika tanaman itu tumbuh di pinggir jalan kan banyak debu tuh yang menempel. Nah, dicuci yang bersih, di air mengalir ini biasanya. Air mengalir. Nah, terus disortasi lagi. Sortasi itu apa? Pemilihan lagi. Ono rak kira-kira sing iso dibuat. Menawa nek isih ono apa tadi pengotor-pengotor yang lain kan bisa dibuang. Nah, setelah disortasi ringkan, bisa oven, bisa sinar matahari. Setelah kering, barulah nanti dihaluskan, di blender. Nah, setelah halus,
baru ini jadilah bahan baku untuk proses ekstraksi. Dan enggak dihaluskan bisa, Pak? Enggak bisa. Kenapa? Tadi pelarutnya enggak iso nembus. Kenapa? Mereka masih penampangnya masih besar-besar. Semakin kecil penampang, pelarut semakin mudah tembus. Jadi itu prinsipnya. Nah, terus lakukan proses ekstraksi. Proses ekstraksi itu apa? Untuk memisahkan sari dan ampasnya. Nanti akan membentuk sari. Nah, ini teoplesnya. Nah, ini nanti sarinya. Nah, biasanya seperti ini ampasnya, ini sarinya. Jadi Anda ada pemisahan nanti. Nah, pokoknya ada 2 lapisan nanti. Nah, terus sarinya diuapkan. Biasanya sari itu diperes dengan ampas. Ini kan masih ada banyak ampas nih. Ini biasanya diperes dengan kain flanel. Nah, nanti muncul kan keluar airnya atau sarinya itu nanti diuapkan atau dipanaskan. Nek zaman dulu ketika kuliah itu biasanya nek diuapkan itu di water bath toh, karena di kos atau di rumah nggak ada water bath, ditaruh di dalam magicom. Jadi ditaruh di wadah, dimasukkan ke magicom. Biasanya anak-anak seperti itu. Nah, terus uji khasiat formulasi. Nah, ekstraksi untuk meningkatkan lagi bisa dilakukan fraksinasi. Ini bisa memisahkan ekstrak secara murni. Nah, ditingkatkan lagi ada yang namanya isolasi. Nah, ini malah wis iso entuk satu senyawa tok. Nah, ini masih beberapa. Ini masih ekstraksi itu banyak senyawa. Misal ada 5 senyawa. Nah, fraksi itu bisa dipisahkan menjadi 2 atau 3 senyawa. Nah, isolasi bisa memisah sampai 1 senyawa tok. Nah, jadi seperti itu perbedaannya. Terus pengeringan atau penambahan bahan pengeringan ekstrak. Nah, ini tidak terlalu perlu. Nah, ini proses ekstraksi. Nek terlalu tebel, ya susah penyarinya masuk. Tapi nek terlalu halus, yo bagus, cuma ada kerugiannya. Yo nggak bagus-bagus banget sebenarnya. Nah, apa kerugiannya, Pak? Ini banyak sel yang pecah, sehingga banyak yang menghilang. Terus ini namanya senyawa sekunder. Beda apa, Pak, senyawa sekunder itu? Saya di dalam daun, anggap ini daun. Nah, itu ada 2 senyawa, sekunder dan primer. Nah, sekunder itu karbohidrat, lemak, klorofil, zat hijau daun itu sekunder. Nah, primer tadi contohnya apa? Oh, maaf, kebalik. Maaf, saya bapak ulangi ya. Nah, untuk primer itu ada klorofil, lemak, larutan, karbohidrat, protein, ini primer semua. Nah, nek sekunder itu tadi flavonoid, saponin. Nah, yang bisa digunakan untuk obat-obat itu sekunder. Nah, makanya ketika terlalu halus, zat primere malah sing inut-inut metu. Nah, jadi jangan terlalu halus, yang sedang-sedang saja. Jika metode perkolasi dia bisa menyumbat alate. Jika rimpang, malah yang keluar malah limnya. Rimpang itu biasanya dia memiliki pati, amilum. Amilum itu nek dipanas no, yo nanti ujung-ujungnya jadi lem. Nah, faktor untuk pemilihan penyari. Nah, tadi kan kita pokoknya ekstraksi itu berhubungan, tidak akan jauh berhubungan dengan penyari atau pelarut gampangnya, atau nek boso keren fisikane solvent. Nah, jadi penyari, pelarut, solvent itu podo atau pelarut. Nah, kelarutan zat dalam solvent harus di zatnya larut ndak no solvene. Nah, itu harus dipertimbangkan. Terus pelarutnya ki ngerusak zatnya atau enggak nanti. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Terus harganya piye? Nah, terus preparat itu prosesnya itu angel apa gampang gue pelarut itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, salah satu contoh pelarut atau solvent atau penyari adalah air. Nah, air mudah atau murah pemakaiannya, luas juga. Air ini biasanya tidak berdiri sendiri anak-anak. Dia mesti ada panas. Maksudnya Pak, harus dipanaskan. Kenapa? Nek enggak bawa panaskan, contoh sederhananya kopi. Nah, kalian membuat kopi dengan air biasa. Kopi ini kemambang, gak gelem nyampur. Tetapi ketika dengan air panas atau dengan pemanasan, kopinya akan larut. Nah, sama ekstrak juga nanti sama. Simplisia yang sudah dihaluskan ketika mbok kasih air tok, ya wis kemambang tok.
Tapi kalau ketika sudah mbok tambahkan pemanasan dengan suhu tertentu agar dia tidak rusak, nah itu nanti pasti akan bisa mbok ambil penyaringnya atau zatnya. Jadi seperti itu. Kekurangannya apa? Banyak zat yang tertarik. Nah, jadi nggak spesifik. Jamur, kapang, yo inut juga. Kenapa? Ingat, air itu adalah tempat berkembang biak yang paling disukai oleh jamur dan bakteri. Nah, berikutnya ada etanol. Nah, etanol ini yang biasanya yang sering digunakan adalah etanol 96%. Dapat menyebabkan enzim yang tidak bekerja termasuk peragi dan menghalangi pertumbuhan jamur dan bakteri. Jelas, bakteri jamur tidak akan ikut. Nah, mati. Kenapa? Kena etanol dia akan lisis. Lisis itu apa, Pak? Pecah. Nah, dapat berfungsi juga sebagai pengawet. Nah, sekaligus dia mengekstrak juga pengawet. Campuran air etanol berfungsi sebagai pengawet. Bersifat apa? Semipolar, kurang spesifik. Ada juga gliserin, tapi jarang digunakan. Kenapa? Wah, gliserin ini ya rodok larang terus ya angel. Kekurangannya apa? Tidak sesuai untuk pembuatan ekstrak kering karena pelarut ini tidak menguap. Nek wis mbok iki gak iso mbok uapno kan susah. Nah, ether sangat mudah menguap, tapi cairan ini rodok berbahaya ketika masih ada di ekstrak. Sedangkan ekstrak kental nanti yang itu akan yang kita gunakan untuk obat atau pengobatan. Nah, jadi tapi paling cepat dipanaskan dalam suhu 40 sampai 60 no wis hilang ether. Nah, tapi etanol nanti masih ke sampai 60 lebih sedikit. Heksan juga bisa, salah satu penyulingan minyak tanah kasar, tapi biasanya digunakan untuk minyak tanah ini. Terus pelarut yang baik untuk lemak dan minyak, biasanya digunakan untuk menghilangkan lemak. Nah, itu ada ciri khas-khasnya ya. Aseton juga bisa, aromanya kurang enak, sukar hilang dalam sediaan. Nah, jadi gak iso hilang, yang angel loh aseton. Kloroform tidak digunakan untuk sediaan dalam, jadi gak entuk mbok gunakan untuk sing nanti sediaannya atau obat yang pengen mbok buat itu yang dimakan atau digunakan, jadi gak entuk. Itu menggunakan kloroform gak entuk. Kenapa? Nanti kalau misalkan ada yang tertinggal kloroformnya bisa beracun. Nah, ini adalah spesifik cairan dan kandungan kimia yang mungkin bisa ditarik. Ditarik maksudnya Pak, using mbok ekstraksi yang bisa dikeluarkan yaitu contoh yang paling gampang etanol tadi ya. Etanol itu bisa mengeluarkan flavonoid, itu bisa ikut. Tanin juga bisa ikut. Nah, terus air panas iso flavonoid, iso garam alkaloid, iso asam amino, iso protein, iso tapi menggumpal nanti nih. Kenapa lah mbok panaskan? Jadi seperti ini. Ini adalah zat kandungan kimia yang mungkin bisa tertarik. Nah, metode ekstraksi menurut Dirjen POM di 2020 itu dibagi menjadi dua. Ada ekstraksi dingin, ada ekstraksi panas. Ya wis jelas, nek dingin itu ya enggak nggo pemanasan. Contoh maserasi, perkolasi. Nek panas iki mesti nggo bantuan api. Nah, jadi di sini tuh nanti ada api. Ada bunsen atau apinya. Nah, contohnya reflux, okletasi, degistasi, infudasi, dekok. Nah, infudasi ini yang paling sering kalian gunakan nantinya paling. Nah, maserasi merupakan yang dingin ya, kita bahas satu persatu ya. Maserasi merupakan proses simplisia menggunakan pelarut dengan merendam. Direndam tok. Nah, terus beberapa kali dia dilakukan pengadukan pada suhu ruang. Nah, cairan akan menembus dinding sel masuk ke dalam rongga sehingga zat aktif bisa keluar. Intinya sih seperti itu. Prinsipnya apa? Satu, penyari zat aktif yang digunakan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari yang sesuai dengan temperatur kamar. Cairan penyari akan masuk ke dalam sel lewat dinding sel sehingga zat-zat aktif tadi akan keluar sel. Intinya sih seperti itu prosesnya. Nah, bentuknya itu seperti ini. Lupa itu atau toples ada bodong, ada jajan atau kerupuk, Pak. Iya, biasanya menggunakannya ini. Jadi biasanya anak-anak itu timbang di sini ya. Nah,
Simplicia halusnya itu biasanya 100 gram. Nah, ini mbok rendam dalam etanol 96%, 750 mg selama 5 hari. Setiap sehari 1 kali diaduk selama 5 menit. Nah, jadi Simplicia mbok timbang 100 gram, mbok kasih etanol 750. Nah, nek wis mbaro 5 dino tapi setiap sehari sekali itu diaduk. Pak, nyimpennya di mana, Pak? Biasanya dibungkus plastik ireng, disok sorok sing nang peteng-petengan. Nah, kenapa? Biar prosesnya lebih cepat. Nah, biasanya seperti itu. Ada yang namanya remaserasi. Remaserasi itu apa, Pak? Kembali artinya toh. Berarti artinya nek iki engko wis 5 dino, mbok saring kan ampase jono, kan goheman. Nek wong Jawa istilah kata goheman niku dinganu nek. Nah, ini sama prinsipnya. Jadi goheman ampas yang goheman tadi kasih lagi cairan 250 ml 250 mili. Nah, didiamkan selama 2 hari. Saring neh. Nah, Pak, remaserasi berapa kali, Kak? Biasanya cuma 1 kali. Jadi asline koyo gawe nek kalian masak itu koyo nggak santen ya. Nah, klopo yang pertama kan mbok kasih air, terus mbok peres kan santen kental. Wah, iki ketok jono nganu santene iki kasih air lagi ya. Tapi kalau misalkan dalam maserasi itu hanya 1 kali, ditambahnya berapa? 200 mili, 50 mili selama 2 hari. Tetap ngaduke selama 1 hari sekali selama 5 menit. Jadi seperti itu. Keuntungannya apa? Pengerjaannya sederhana, biayanya relatif mudah tanpa pemanasan. Kerugiannya apa? Waktune suwi. Kowe iso dadi iku ngenteni 5 dino ngkas. Bahkan nek remaserasi tambah 2 dino berarti 7 dino lagi entuk. Terus tidak dapat digunakan untuk tekstur kasar seperti benzoil, lilin. Nah, ini maserasi lanjutan, ada yang melingkar, digesti. Nah, ini enggak perlu lah. Yang pasti tadi remaserasi ini yang paling sering digunakan. Nah, terus kedua masih dalam tadi apa tadi? Perkolasi. Nah, perkolasi tadi belum ya. Ini langsung lanjut aja langsung ke yang pemanasan. Contoh pemanasan di sini ada digesti. Nah, dia menggunakan temperatur ini 40-50. Nah, khas ya. Jadi di situ temperatur yang digunakan maserasi kinetik atau pengadukan kontinu dengan temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruang itu 50. Ini pakai alat. Diaduk terus jadi otomatis nah, bakal pemanasannya 40 sampai 50 derajat. Nah, dengan ada pemanasan itu keuntungan apa? Kekentalan pelarut berkurang. Ya dapat mengakibatkan kekurangan pelapisan batas. Daya kelarutan cairan penyari akan meningkat. Nah, sehingga zat aktif yang kita dapatkan ya semakin banyak. Hasil akhir yang diperoleh ekstraksi adalah ekstrak kental. Nah, seperti tadi yang Bapak sampaikan. Ekstrak kental itu nanti mbok uapkan ya bisa jadi ekstrak puder serbuk bisa. Jadi terserah, yang penting hasil akhirnya itu ekstrak kental. Mau mbok apakan boleh lagi. Nah, terus ada yang namanya perkolasi. Nah, perkolasi ini tadi masih dingin ya. Tadi dingin ada 2. Ya maaf, digesti itu tadi masuknya panas. Perkolasi merupakan penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan air penyari serbuk Simplicia yang telah dibasahi. Dapat digunakan sebagai penyari zat khasiat yang tahan atau maupun tidak tahan panas. Nah, prinsipnya sama, nanti bisa dibaca dan bahasa prinsip itu nanti baca di PPT tidak masalah. Nah, ini contohnya. Jadi ini adalah penyarinya itu di sini, dikai air terus. Jadi ini Simpliciamu nanti ditaruh di sini. Sini ini ada airnya terus mengalir, tes ini sudah diatur. Jadi nanti akan masuk di situ. Nah, inilah nanti yang hasilnya ekstrak. Ekstrak itu hasilnya itu tadi. Nah, jenis perkolasi ada biasa, tingkat, ada yang tekanan, ada yang bersambung. Banyak jenis perkolasi, enggak cuma satu. Itu tadi yang perkolasi biasa contohnya. Nah,
Hal yang harus diperhatikan apa? Derajat kehalusan simplisia, engko nek nyumbet piye. Nah, kelembapan, merendam simplisia dengan solvent masalasi pertama tadi. Jika perkolator yang jenis perkolatornya juga harus kita perhatikan. Cara pemasukan serbuk ke dalam perkolator juga harus diperhatikan. Peraturan penetapan cairan keluar dalam jangka waktu yang ditetapkan. Jadi nanti kan bisa diatur sing keluar iki berapa nanti per menit, berapa tetes per menit. Nah, jadi nanti bisa kita atur. Keuntungannya ya jelas tidak terjadi kejenuhan. Kenapa? Lah nek wis jenuh kan mau metu neh. Tapi kon pelarutnya ganti. Tetapi borosannya apa? Nggunakno pelarutnya kakean ini. Lah piye wong pelarutnya selalu diganti terus tes. Terus jadi gunakan pelarut yang baru terus. Yun yo kakean yang tadi cuma perlu 700 katakanlah perlu 1 liter, ini bisa 2 sampai 3 bahkan bisa sampai 5 liter untuk 100 gram tadi. Nah, pengaliran meningkatkan difusi. Resiko pencemaran mikroba kesuwen misalkan penyarimu air. Nah, ini kalau misalkan dalam skala industri. Nah, kita menggunakannya seperti ini alatnya. Tapi kalau skala lab ya tadi itu bentuknya kaca. Ini skala lab. Nah, ada namanya reflux. Nah, reflux itu apa? Ekstraksi dengan pelarut temperatur titik didihnya. Nah, ini panas juga. Nah, reflux digunakan untuk bahan-bahan yang tahan terhadap pemanasan. Prinsipnya bisa dibaca sendiri. Keuntungannya apa? Dapat digunakan untuk mengekstraksi sampel yang memiliki tekstur kasar. Waktu ekstraksi singkat. Kerugiannya apa? Pelarut yang digunakan lebih banyak. Nah, ini bentuknya reflux. Jadi ada botol kaca ini adalah nanti simplisia dan apa namanya? Dan pelarut. Nah, ini air dimasukkan, nanti dia ini akan menguap. Jus kayak gitu toh. Nah, itu penggunaan reflux pemanasannya di sini. Oke, sokletasi merupakan ekstraksi dengan penggunaan pelarut yang umum dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi yang kontinu. Prinsipnya menggunakan pelarut yang selalu baru, nah, kayak tadi, kayak yang apa tadi perkolasi tadi. Cuma bedanya ini dengan pemanasan. Nah, keuntungannya apa? Dapat digunakan sampel tekstur yang lunak. Hampir semua tekstur bisa digunakan. Nah, intinya kayak gitu. Digunakan pelarutnya lebih sedikit. Kenapa Pak lebih sedikit? Kontinu pelaku tapi iku terus. Coba nanti kita lihat bentuknya apa. Kerugian. Nah, ini. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ekstrakmu nanti ditaruh di sini, ini ekstrak chambernya nanti di sini, ini kondensor. Nah, ini adalah hasil ekstraknya. Nah, jadi nanti ini air masuk ini dipanaskan kan. Ini dipanaskan. Nah, nanti kan terjadi uap. Nah, uap ini nanti yang akan terus naik. Nah, ini kondensor nanti didinginkan, nanti akan muncullah ekstrak. Nah, terus apa? Ada yang namanya infudasi. Nah, diinfudasi sama dekok itu sama. Cuma bedanya infudasi itu 90 menit selama 15 menit. Nah, dekok 30 menit selama suhunya sama 90 derajat. Tetapi kalau dekok itu selama 30 menit. Kalau infudasi selama 15 menit. Suatu metode pemisahan berdasarkan kalau destilasi ya, perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap, volatil. Jadi tergantung zat yang mudah menguap itu mesti lebih cepat. Prinsipnya bisa dibaca sendiri. Kenapa Pak prinsip nggak dijelaskan? Karena kita prinsip itu secara teoritis hanya bisa boleh dibaca secara teoritis tidak masalah. Yang penting kalian tahu bentuknya dan prosesnya saja. Nah, bentuknya itu seperti ini untuk destilasi. Ini nanti apinya, nah di sini, ini ekstraknya pun di sini. Nanti dia menguap, masuk ke sini, nah didinginkan, akan terjadi tetesan-tetesan ini. Ini nanti hasil destilasinya. Nah, destilasi juga ada destilasi uap itu seperti ini. Nah, yang biasanya digunakan untuk di lab kuliah itu biasanya ini ya, yang destilasi yang ini. Nah, ini skala pabrik wis jelas menggunakannya yang besar. Oke, untuk tugas kelompok dan
Penugasan minggu depan nanti Bapak bagi di pertemuan minggu depan saja, tugasnya seperti apa. Silakan untuk hari ini sementara adalah post test. Post testnya boleh dikerjakan, nanti Bapak share, silakan dikerjakan, boleh sampai nanti malam hari. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri saja. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih Bapak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.